barusan itu yang lewat nggak ada yang lain loh. Udah jelas-jelas ya ini tuh uang aku. Iya. Tapi bener nih, bukan uang Mbak. Bukan. Lumayan loh uang 50.000 ini buat beli makanan di kantin ini bisa kenyang loh Mbak. Walaupun 50.000 kalau bukan punya saya juga takut mau ambil Mas, dosa. Selamat bekerja ya Ibu Dina. Terima kasih Pak Ferry. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu salah satunya. Aku yakin kau ada di sana. Gini nih, kalau para calon peserta interview baru parkir motornya nggak rapi sama sekali, beda sama karyawan-karyawan lama di sini. Kata orang zaman dahulu kalau mau berangkat kerja itu harus rapi, harus cantik. Karena kalau udah itu semua terlaksana, rezeki itu bakalan manut, bakalan ngikutin kita terus. Ya kalau orang-orang yang nggak cantik, yang juga pakaiannya tuh nggak pernah rapi, itu rezekinya katanya nggak ngalir terus setiap hari. Makanya aku sekarang itu lagi belajar untuk hidup yang rapi, untuk hidup yang juga indah, selalu dandan tiap hari. Karena aku sekarang ini lagi mau mencari kerja. Jadi kalau orang itu mau mencari kerja, itu harus cantik dong. Kalau nggak cantik ini aku nggak bakalan diterima deh kayaknya. Karena sekarang itu penampilan nomor 1 harus good looking. Kalau nggak good looking itu nggak bakalan diterima dong. Cantik deh kayaknya. Sip, selesai. Au, Mbaknya apa-apaan sih? Mbak punya masalah apa sih sama saya? Saya aja nggak kenal sama Mbak. Loh, justru kita tuh nggak kenal. Aku ngeliat kamu sekarang bawa lamaran juga. Kamu itu mau jadi saingan aku ya? Yes. Mau ngelamar kerja di mana? Saya itu mau ngelamar kerja di PT Cahaya Berkah. Emangnya kenapa sih Mbak? Oh ya nggak apa-apa sih, aku cuma tanya aja. Itu berarti fix udah bener kamu bakalan jadi saingan aku. Ya nggak apa-apa dong, dikit-dikit aku kerjain. Lagi pula kamu masih belum jatuh kan? Mau aku kerjain lagi sampai kamu jatuh ke aspalan kayak gini, hah? Kalau Mbak mau bersaing itu secara sportif dong, nggak usah kayak tadi. Loh, kamu bilang secara sportif? Emangnya aku nggak sportif apaan? Aku ganggu pas lagi kamu mau ngelamar kerja? Enggak kan? Aku cuma ngasih pelajaran sedikit aja kok. Lagi pula ya cuma kayak gitu, itu cuma main-main menurut aku. Kalau misal saya jatuh, terus Mbaknya mau tanggung jawab? Kamu mau tanggung jawab kayak gimana? Kayaknya nggak sampai kamu jatuh aja udah kamu marah-marah kayak gini. Aku itu nggak marah-marah Mbak, cuma ngasih tahu biar Mbak itu nggak suka cari gara-gara sama orang. Aduh, udahlah. Sekarang kamu bakalan jadi musuh aku ya. Udah jelas nih, aku ngomong terang-terangan sama kamu. Aku nggak suka sama kamu karena kamu bakalan jadi saingan aku. Otomatis kita bakalan bersaing di kantor di sana dan kamu bakalan jadi saingan aku. Ya udah, kalau semisal Mbak memang mau jadi saingan aku, ya udah. Nanti kantor aja yang menentukan Mbak. Nggak usah sampai mau acara ngejatuhin aku kayak gitu. Maksud omongan kamu tuh apa? Kamu nantangin aku ya? Emangnya pendidikan kamu itu gimana sih? Bukannya kamu itu jauh lebih pintar daripada aku? Udah kelihatan dong. Aku nggak usah buktiin ya soal kepintaran yang ada di otak aku ini. Aku tuh orangnya wanita yang cerdas dibandingkan sama wanita-wanita yang lain. Kamu nggak ada apa-apanya sama aku. Ya udah, kita buktiin aja di kantor. Nggak usah Mbak sampai marah-marah kayak gitu sama saya Mbak. Kenapa sih? Aku udah kurang lantang ya kalau ngomong. Kamu bakalan jadi saingan aku. Kita bakalan emang buktiin di kantor. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kantor, aku cuma ngasih pemahaman sama kamu. Dan untuk kamu itu harusnya sadar dong. Kamu bakalan jadi musuh aku yang paling kecil nih. Kamu tahu kan jari kecil aku ini sama kayak kamu. Ya udah, kita buktiin aja di kantor siapa yang dipilih sama kantor. Nggak usah marah-marah kayak gitu. Aku itu nggak punya salah sama kamu. Ya emang kamu nggak punya salah sama aku, tapi di sini kamu tuh bakalan jadi
nih, gak usah marah-marah juga kan bisa. Oh, jadi sekarang ada yang balik marah nih. Aduh, kepancing banget sih emosi kamu, kasihan. Aku pikir ya, kamu itu wanita yang jauh lebih sabar, lebih cerdas daripada aku. Ternyata kamu tuh gampang banget sih, gampang mudah emosi. Ih, bukannya aku mau marah-marah ya Mbak. Mbak itu udah keterlaluan. Dari tadi kok saya dimarah-marahin. Nggak punya kerjaan aja. Aduh, udah, kasihan banget sih, lagi mau nangis, lagi nggak sabar hati. Udah ya, kita buktiin aja di kantor. Bye. Ya udah, pergi aja sana. Aku emang mau pergi tanpa kamu suruh, aku bakalan pergi. Ya udah silahkan. Kok malah marah-marah lagi. Padahal kan kita nggak kenal, apalagi udah kenal. Stres tuh orang. Ya udah deh, aku itu harus sabar. Soalnya itu aku mau interview nanti. Semisal aku keterima kan harusnya aku bahagia ya. Nggak usah mikirin orang kayak gitu. Udah deh. Apa kamu lihat-lihat? Itu perempuan stres kali ya. Orang baru datang aja udah dimaki-maki. Aduh. Kalau dari gelagatnya dia itu mau melamar kerja juga di sini nih. Maka dari itu sifat dia seperti itu kepadaku. Dia itu takut kalah saing sama aku. Tenang aja Mbak. Aku itu yang bakalan memenangkan interview ini. Aku yang bakalan terpilih di kantor ini. Karena aku itu lulusan sarjana. Kalau dibandingkan sama karyawan-karyawan di sini semuanya, yang jelas sudah lebih cerdas aku. Karena aku lulusan dari luar negeri. Tenang aja Mbak. Aku bakalan mempermalukan kamu di depan karyawan-karyawan kantor sini. Karena kamu sudah berani-beraninya membentak aku barusan. Kalau karyawan-karyawan yang lama itu sudah tahu aturan kalau cara parkir motor, gak berantakan, tahu kerapi. Kalau kayak gini terus ini capek tanganku. Untung masih cuma sedikit yang datang. Nanti pelamar-pelamar baru nanti yang akan datang lagi. Kalau langsung kelihatan mataku parkir motornya nggak benar atau berantakan, suruh aku pulang nanti. Atau enggak, parkir motornya di jalan. Udah dijagain motornya, coba dong bantu aku seperti contoh karyawan-karyawan yang lama sudah membantu aku dengan cara merapikan kendaraannya sendiri kalau parkir. Kalau bagian motor trail semua, matic semua, mobil ya mobil semua, kayak di dealer itulah, rapi, tertata rapi, biar orang itu tertarik mau mengambil. Jangan deh, kalau ada yang mengambil motornya, aku juga yang kena, kan aku tukang parkirnya yang jagain motor dan mobil-mobil di sini. Oh iya, Sapi'i mana ya? Kok nggak datang dia? Atau jangan-jangan udah itu nggak masuk kerja lagi? Benar-benar keterlaluan tuh si Sapi'i. Kalau nggak datang, berarti dia bikin aku capek seharian ya. Apa jangan-jangan dia itu sudah tahu kalau sekarang ini banyak peserta-peserta interview yang akan datang, pasti capek lah. Makanya dia nggak masuk. Aduh, capek banget sih cari-cari ruangan HRD. Itu ada tukang parkir tuh. Kenapa nggak aku tanya aja ya sama dia? Pasti dia tuh tahu sama ruangan HRD itu di mana. Daripada aku keliling kan, kantor seluas dan segede ini, cuma yang dicari tuh satu ruangan aja. Aduh, pasti mau duluan nih otak aku. Jangan sampai otak aku ini ngeblank sebelum interview. Lebih baik aku tanya aja deh sama tukang parkir. Mas, boleh minta tolong nggak? Iya Mbak, saya akan membantu Mbak kemanapun Mbak mau. Saya ini Ada apa Mbak? Minta tolong apa Mbak? Saya ini Superman. Jangan diangkat, ketek kamu tuh basah. Biasa Mbak, tukang parkir keren seperti aku suka menolong, dan Superman seperti aku ini
seperti itulah. Aduh, bisa-bisanya ya kantor ini mempekerjakan orang yang seperti kamu. Oh. Kamu ini udah dewasa loh, kelakuan kayak anak kecil. Badan boleh dewasa mbak, tapi pikiran harus tetap kayak anak kecil biar awet muda mbak. Ya, aku tahu kalau wajah kamu tuh jelek, makanya kamu pakai topeng kayak gini supaya orang-orang itu di sini tuh nggak melihat kejelekan kamu. Udahlah mas, kamu tuh bilang aja kalau kamu jelek, makanya kamu tuh malu sama wajah kamu sendiri. Mbak itu ya. Aduh. Saya cuma mau ingin bercanda sama mbaknya. Kok mbak malah seperti itu terhadap saya? Aduh, ternyata wajahnya nggak jelek. Ternyata ini nih bisa dimintain tolong. Kamu minta tolong apa mbak? Ini loh mas, aku ini mau tanya ruangan HRD itu di sebelah mana, soalnya ya aku ini udah mulai tadi keliling-keliling kantor seluas ini ya, yang dicari cuma satu ruangan. Apa nggak puyeng tuh? Ruangan HRD sudah dekat dari sini mbak. Di mana? Mbak tinggal lurus, belok kiri, dan belok kanan. Lurus ya? Belok kiri, belok kanan. Lurus di sini aja mbak, belok kiri terus naik, terus mentok belok kanan. Kalau lewat sana nggak bisa tuh. Mbak tambah jauh, tambah muter, tambah bingung nanti. Lebih dekat dari sini ruangan HRD mbak. Ya udah, terima kasih ya. Sama-sama mbak cantik. Lain kali ya mas, kalau ada orang tanya itu nggak usah pakai ini, soalnya wajahnya udah gini. Makasih mbak. Sama-sama. Mbak, mbak. Aduh, apa lagi sih mas? Sini bentar. Mas, kamu itu nggak tahu kalau orang ini mau ngelamar kerja ya? Belum lagi aku ini masih mau jalan ke sana. Iya mbak, iya ya saya tahu kalau mbak mau ngelamar kerja. Makanya mas udah disenyum-senyumin barusan, udah disabar-sabarin, udah aku baik hati. Pakai panggil-panggil lagi, ada apa sih? Saya cuma mau ngasih tahu. Apa? Mungkin itu uang mbak jatuh. Uang mas? Iya itu mbak, ada uang 50.000 jatuh. Oh. Mungkin punya mbak. Kok bisa ya punya aku katanya? Padahal aku kan nggak bawa uang 50. Aku tuh cuma bawa uang 20.000 buat aku beli makan di sini. Ya kali uang 50, aku kan nggak punya uang. Mbak, Gak apa deh. uang Iya, mbak iya. atau bukan? Uang aku kan barusan cuma aku yang ketemu sama kamu mas. Jadi uang siapa lagi coba kalau bukan uang aku? Nggak percaya nih? Terima kasih ya. Beneran uang mbak? Ya ampun, pakai ditanya lagi. Udah 2 kali loh kamu tanya sama aku. Ayo, 3 kali lagi kamu tanya. Aku Saya cuma mau memastikan mbak, beneran uang mbak. Iyalah, ini uang aku. Barusan itu yang lewat nggak ada yang lain loh. Udah jelas-jelas ya, ini tuh uang aku. Nggak usah pakai ditanyain berapa kali. Ya, terserah mbak deh. Kalau emang itu uang mbak, ya silakan diambil. Tapi kalau mbak berbohong, dosanya berat loh mbak, berat. Maksud menurut kamu tuh apa sih? Kamu tuh tadi panggil aku katanya uang aku jatuh. Setelah aku balik lagi ke sini, kamu nggak percaya kalau uang ini tuh uang aku. Saya cuma tanya mbak, apa itu uang mbak atau bukan? Tapi kalau bukan ya jangan diakuin gitu. Aku sudah jawab. Udah jawab ya, masih kurang jelas kalau ini tuh uang aku. Mbak, dosanya berat loh ngaku-ngaku milik orang lain. Emangnya aku ngaku-ngaku apa sih? Kalau ini emang benar-benar uang aku, kamu itu mau nanggung dosanya, hah? Ya enggak sih mbak. Ya tapi kalau memang benar uang mbak, ya udah silakan. Tapi kalau bukan, saya cuma mengingatkan sesama manusia, yaitu dosanya berat loh mbak mengakui hak orang lain. Udah, mulut kamu nggak usah ngomong. Diem, dikunci tuh mulut kamu. Awas aja kamu ya, kalau sampai aku keterima kerja di sini jadi asisten pribadinya Pak Direktur. Wassalam kamu dari kantor di sini. Kamu nggak bakalan kerja lagi di sini. Wah, maaf mbak, jangan gitu dong. Saya butuh pekerjaan ini mbak, dan saya juga bergantung nasib di sini mbak. Di sini tempat saya kerja. Kalau saya dipecat, keluarga saya mau makan apa nanti mbak? Aduh, pakai curhat lagi nih anak. Nggak tahu apa ya kalau aku juga puyeng datang ke sini. Mas, aku ini mulai tadi udah baik-baik ya. Kamu malah nuduh-nuduh aku lagi barusan. Mau kamu itu apa sih? Kamu mau cari gara-gara juga sama aku? Kamu masih belum tahu aku ya? Hah? Enggak mbak, enggak. Terus, maksud Mbak, kamu apa? asalkan mbak tahu mbak, saya ini satu-satunya tulang punggung di keluarga saya mbak. Saya tidak mau menentang mbak, tapi saya cuma mengingatkan terhadap mbak, kalau mengambil hak orang lain itu perbuatan yang sangat berat, dosa mbak, dosa besar. Ini hak aku ya. Udah, menurut kamu nggak usah diulang-ulang hak orang lain. Emangnya ini uang kamu nggak bakalan mampu loh ya. Ini punya uang 50.000 kayak gini. Ya udah deh mbak,
Saya percaya kok kalau itu uang milik Mbak. Ya makanya kamu itu harus percaya. Kalau kamu masih ngeyel, aku bakalan pecat kamu. Gak usah lihat-lihat. Nggak taruh di saku aja Mbak. Nggak di sakunya, celana aku mau ditaruh di mana? Gitu ya Mbak? Iya. Ya Mbak, maaf. Diam mulut kamu, diam, nggak usah ngomong, nggak usah nuduh-nuduh orang. Bukan nuduh Mbak, bertanya. Masih belum keterima. Si calon. Galaknya minta ampun. Duh, kalau dia udah keterima kerja di sini, bisa gawat tuh. Dan aku rasa ya, muka-muka orang seperti dia itu orang yang suka berbohong. Karena ketahuan tadi, padahal aku cuma nanya baik-baik. Dia langsung sewot beneran. Untung nggak denger. Kalau denger, bisa dimarahin lagi diriku. Wah, udah lama ya. Kartun Transformer itu sudah habis. Oh, ketemu nih calon karyawan yang sangat-sangat apa namanya? Wah, suka nonton apa namanya itu ya? Oh, Naruto. Ya itu nama apa namanya itu? Apa ya? Kelilipan mataku. Loh, kok bisa? Barusan kena binatang kecil yang terbang. Kamu tukang parkir di sini ya? Iya, betul sekali. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Motornya parkir yang bener ya, Pak? Bapak calon peserta mau melamar pekerjaan di sini kan ya? Kalau ngomong sama saya itu, topeng-topengan kamu itu harus dibuka. Kamu denger ya? Bapak juga pakai topeng? Ini muka saya, muka asli saya. Oh, kamu denger ya? Saya itu adalah calon manajer di sini. Ya? Yang sopan. Oh iya ya Pak ya, masih calon kan Pak? Masih calon. Nanti kalau semisal saya sudah diterima jadi manajer di sini, pekerjaan kamu itu bakalan pindah. Masih semisal kan Pak? Jangan menantang kamu. Loh. Jangan petenteng sama saya kamu. Pak, topengnya tolong dibuka dong Pak. Topeng tolong dibuka. Ini muka wajah asli saya. Kumisnya itu loh Pak, pasti kumis mainan kan Pak? Aduh. Asli? Maaf Pak, maaf. Kamu tambah ke belakang tambah nggak sopan sama saya ya. Saya bisa aja memecat kamu sekarang juga karena bos pemilik perusahaan ini sudah mewanti-wanti kepada saya bahwasanya saya bakalan diterima di kantor ini dan saya bakalan menjadi manajer di sini. Berarti Bapak punya orang dalam? Pak, kalau Bapak punya orang dalam Pak, tolonglah Pak. Saya kan jadi tukang parkir ini udah lama di sini ya Pak. Tolong angkat saya gitu Pak. Jadi staf karyawan lah, gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Kalau diangkat jadi OB ya sama aja Pak, minim. Sama. Lulusan kamu itu apa? Yang jelas kamu itu cuma sampai tamatan SMA ya. Sedangkan kantor ini membutuhkan sarjana. Pak, lulusan saya itu S3 Pak. Kenapa kamu pegang-pegang? Nggak boleh. Nanti kalau semisal kamu mempunyai ilmu hitam, saya itu bisa sakit. Ya enggak Pak, enggak. Masih tahun segini masih udah percaya kayak gituan-gituan ya Pak? Jangan dong. Kita itu harus mempercayai karena ilmu itu ada ilmu hitam, ada ilmu putih, ya. Kalau semisal kamu tidak mempercayai itu semua, itu kamu kurang update. Sosial media sekarang itu lagi rame-ramenya yang namanya perdukunan sama seorang yang menentangi itu dukun. Aduh, saya nggak tahu masalah itu Pak. Beda jalur. Jalur saya tukang parkir Pak. Iya. Pak, ngomong-ngomong lulusan saya itu S3 Pak. Kamu S3? Iya Pak. Aduh, kalau Bapak ada orang dalam Pak, bolehlah tolong angkat saya Pak. Tapi kamu itu jangan ngimpi ya. Ini itu siang bolong. Mana ada orang seperti kamu, seorang tukang parkir seperti kamu ini mempunyai gelar S3. Tidak mungkin lah. Mana mungkin? Loh, jangan sembarangan Pak. Pak, Bapak tahu nggak? Kadang di jalanan itu ada orang gila Pak. Banyak. Bapak tahu nggak? Terkadang salah satu dari orang gila itu
adalah orang yang lagi menyamar. Biasanya itu orang yang lagi menyamar, biasanya berseragam gitu, Pak. Itu namanya misi. Ya iya, Pak. Maka dari itu sekarang saya lagi jadi tukang parkir, Pak. Tolong angkat saya dong, Pak. Jadi staf atau karyawan gitu, Pak. Sebentar, tukang parkir kenapa bisa ngomongin misi seperti itu? Hah? Kamu itu nggak usah sok tahu masalah seperti itu. Yang seharusnya dipikirkan kamu itu bagaimana caranya kamu itu menjaga motor dan mobil-mobil di sini itu supaya tidak hilang. Kalau sampai hilang, jabatan kamu ini jadi taruhannya, ya. Jadi tukang parkir itu berat. Kamu itu harus melindungi semua motor-motor di sini dan mobil-mobil di sini supaya tidak hilang. Maka dari itu, Pak, jadi tukang parkir itu kan berat. Maka dari itu saya angkat aja jadi karyawan atau staf gitu, Pak, biar gak berat. Kamu itu sudah kebiasaan untuk kerja berat. Jadi gak usah deh sok-sokan mau menjadi karyawan-karyawan yang di dalam kantor di sini, ya. Udah, kamu itu nggak ada cocok-cocoknya untuk menjadi seorang manajer atau staf kek. Iya, itu memang uang aku. Karena aku ngelihat muka kamu yang jelek, aku pengen marahin dulu kamu. Bener. Tinggalin dulu bentar. Bener, Pak, itu uang Bapak. Bener dong. Kok bisa dibawa, Pak? Iya, jatuh mungkin dari dompet aku. Oh kan? Kena aku, berarti ini punya aku. Bener itu uang Bapak. Pak, kalau bukan uangnya, tapi Bapak ini mengakui hak milik orang lain, ganjaran dosanya banyak, Pak. Kamu pikir dengan baik-baik ya. Kalau ini uang kamu, mana ada tukang parkir itu mau ngasih uang 50.000 sama kamu, ya. Paling tidak dia itu mau memberi uang itu paling besar 5.000 sama kamu. Gak mungkin 50.000 kan? Jadinya bisa yang lewat di sini mulai tadi itu cuman saya, dan yang ngomong mulai tadi itu sama kamu itu cuman saya. Jadi kamu jangan usah ngaku-ngaku kalau uang ini punya kamu, ya. Bisa. Ini uang saya. Bisa jadi, Pak, ada orang yang memberi uang parkir 50.000, saya kembalikan 45.000-nya, Pak. Kamu itu bukan orang bodoh. Kalau ada orang yang memberi kamu 50.000 di dalam parkiran ini, kamu ambil dong. Hah? Kan nggak mungkin. Kalau kamu mempunyai otak yang cerdas, itu hanya omongan-omongan sampah yang kamu lontarkan kepadaku. Kalau minta kembalian? Nggak usah kembaliin. Iya deh, Pak. Iya nggak? Ya. Gitu dong. Jadi orang itu harus cerdas. Apalagi kamu sekarang itu bekerja di dalam kantor Cahaya Berkah PBK. Paling besar di kota ini, paling besar. Ya udah, aku mau tanya, ruang interview di mana? Bapak lurus, belok kiri, mentok, belok kanan, Pak. Ya udah, makasih ya. Iya, Pak. Kantin mana? Saya kalau tanpa makan, saya itu nggak bisa berpikir. Kalau kantin lurus, belok kiri, sebelum mentok, Bapak belok kiri. Ya udah, aku mau ke kantin dulu. Makanannya enak-enak kan? Banyak, Pak. Steak? Nggak ada, Pak. Itu kalau di restoran ya ada steak, Pak. Kalau di kantor nggak ada yang steak, Pak. Kantor macam apa ini? Hah? Gak mau makan aku di sini? Ya udah, ngapain harus bilang? Nggak punya duit ya bilang. Steak itu nggak cukup 350.000. Ternyata di dunia ini mencari orang yang sangat jujur itu susah. Mencari orang-orang yang mau bersikap apa adanya itu susah. Mereka itu lebih baik berbohong demi uang. Hanya karena uang, mereka itu rela mendapatkan dosa. Aku sih ngeri. Permisi, Mas. Ya. Mbak. Iya, Mas. Uangnya, Mbak. Uang. Males dah. Ngomong-ngomong, susah cari orang jujur. Ini, Mas. Loh, kok dikasih saya, Mbak? Bukannya uangnya itu uang Mbak? Bukan, Mas. Bukan uang saya. Loh, Ini. kenapa dikasih saya, Mbak, kalau bukan uang Mbak? Ya karena bukan uang saya, Mas. Loh, tapi kenapa dikasih sama saya, Mbak? Itu juga bukan uang saya loh. Iya, kan dari tadi Masnya di sini. Mana tahu ini punya Masnya.
Enggak mbak, mana ada tukang parkir seperti saya punya uang 50.000 mbak. Iya juga, saya juga itu nggak punya uang 50.000 mas. Adanya 10.000 nih kembalian ini naik angkot tadi. Nih. Tapi ini bukan hak saya mbak, saya nggak mau menerima uang yang bukan hak saya mbak. Mas, saya kasih ke mas itu bukan karena ini bukan punya mas atau punya mas lah, nggak tahu. Nanti kalau semisal ada orang yang cari, mas kan bisa ngasih ke orangnya. Kan masnya duduk di sini. Iya ya mbak. Iya. Kok aku nggak kepikiran ke sana ya mbak? Ya udah nih ambil. Berarti ini dititipkan ke saya gitu? Iya mas, nanti kalau semisal ada orangnya yang cari, masnya bisa kasih. Oke, iya ya. Iya. Tapi bener nih, bukan uang mbak. Bukan, Lumayan loh uang Mas. 50.000 ini buat beli makanan di kantin ini bisa kenyang loh mbak. Walaupun 50.000, kalau bukan punya saya juga takut mau ambil mas, dosa. Oh iya, iya hebat mbak. Oh iya, kenalin Iya, Ferry. Dina mas. Nama yang indah seperti orangnya dan hatinya. Makasih ya mas. Tangannya kok dingin? Iya mas, saya mas. Iya, coba lagi. Tuh kan dingin. Ih, mas modus ya. Ih, Ya habisnya mbak cantik deh. mas, saya mau tanya, ruang HRD di mana ya mas? Oh mbak cari ruangan HRD, berarti mbak mau melamar pekerjaan di sini? Iya betul. Tenang saja mbak. Saya sebagai tukang parkir, tapi saya juga sebagai transformer di sini mbak. Masnya lucu juga deh. Saya akan antar atau mbak jalan sendiri? Mas nggak usah deh, masnya aja tunggu di sini. Nanti kalau semisal masnya ikut saya, nanti siapa yang jaga parkirannya? Iya ya mbak. Iya. Sebentar aja nggak apa-apa mbak. Ih, nggak usah modus deh. Ya udah mbak. Ya udah tunjukin mas, gimana? Mbak tinggal belok kanan. Ya. Nah belok kanan, terus kenceng lurus mbak, lurus. Di kanan jalan itu pasti ada HRD. Oke mas. Ya paling dari sini ya mbak, lurus aja masuk ke dalam lobi, terus ke apa namanya, terus lurus aja ke depan. Di kanan pasti HRD. Oh iya, ya udah mas, makasih ya mas. Sama-sama mbak. Doain saya biar saya itu keterima di kantor ini. Amin amin. Jadi uang ini mbak percayakan terhadap saya kan? Iya, saya percayakan sama mas. Ingat ya mas, uang ini harus sampai kepada orangnya. Kalau semisal ada orang yang cari, masnya harus kasih. Mana tahu orangnya juga lebih membutuhkan daripada kita. Siap mbak. Saya akan kasih terhadap orang jika orang itu memang mencari uang ini. Tapi kalau nanti sampai nanti sore nggak ada yang mencari uang ini, nanti saya taruh di kotak amal ya. Nggak apa-apa kan mbak? Iya mas, nggak apa-apa. Lebih baik seperti itu. Ya mbak. Yaudah, Mbak. Selamat menjalankan lamaran pekerjaan. Semoga mbak keterima, amin. Amin. Yaudah mas, saya ke sana dulu ya mas. Oke mbak, hati-hati ya mbak. Iya. Akhirnya dari tadi pagi capek diri aku jaga parkiran. Cocok nih. Ganti baju Coba kalian berdua cek ulang lagi. Siapa tahu ada yang kurang dan ada yang ketinggalan di rumah. Maksudnya ini lamaran kita mau dicek ulang, Pak? Iya, bener. Gak usah dicek ulang pak, kita itu orang berpendidikan. Nah, Jadinya kita itu nggak teledor. Setuju Pak, kalau seperti itu. Kita ini sebelum datang ke sini, malamnya kita itu udah prepare, udah siapin semuanya. Kalau saya pribadi sih nggak tahu kalau ini. Udah lah pak, bapak itu nggak usah menanyakan soal itu. Yang jelas, bapak itu cuma harus mengoreksi berkas-berkas dari kita. Jangan dengerin omongan dia. Dia itu omongannya udah kayak nenek lampir, gak berbobot sama sekali. Kamu tuh apa-apaan sih? Kenal aja nggak? Ini Eh. siapa nih ya? Tadi Sama kamu HRD ngapain? ya? Tadi Ini kamu ngapain? Cukup. Bentak aku di depan. Cukup. Tadi. Lupa ingatan kamu. Lupa ingatan. Kalian Emang berdua. Perempuan memang seperti itu. Diem. Marah, Pak. Dari tadi kalian berdua disuruh diem nggak diem. Iya. Mana? Ini Pak. Ini pak, punya saya pak. Ya udah. Saya cek terlebih dahulu. Gak mungkin kecewa pak kalau punya saya pak. Saya itu lulusan sarjana pak. Oh ya ampun. Lulusan dari luar negeri pak. Yang tahu itu saya bukan kamu. Nilai saya plus semua pak. Udah diem. Lulusan mana? Kairo. Bukan. Mana? Lulusan dari Amerika. Oh, Amerika, Pak.
Lengkap kan ya, Pak? Lengkap. Kalau dia yang jelas lulusan sini, Pak. Soal kata siapa? Emang kamu sekolah di mana? Saya tidak mau tahu. Mau kalian itu lulusan dari mana? Yang penting kalian berdua itu mengikuti persyaratan yang ada di kantor ini. Baik, Pak. Kalau seperti itu saya sudah ngerti, Pak. Kamu tuh nggak sopan banget sih Pak, tangannya. Oke. Saya itu Lengkap. sebenarnya malas, Pak, duduk berdua sama nenek mampir seperti ini, Pak. Aku tuh masih muda, bukan nenek. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Ya, Mbak. Ini persyaratan saya, Pak. Baik, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Biar saya cek terlebih dahulu. Silakan duduk, Mbak. Duduk, Pak. Duduk di tengah. Silakan duduk. Permisi ya, Pak. Ya. Kamu dari desa mana? Katro banget dandanan kamu itu. Kamu tuh semua orang kok dikomentarin sih kayak Di Amerika itu nggak ada ginjunya itu warna coklat, kulitnya memang warna putih. Jangan berisik di sini. Saya lagi fokus. Iya, Pak. Kalian bertiga harap diam. Baik, Pak. Kalau kalian berisik, di luar saja. Di luar Jangan, Pak, saja. di sini aja, Pak. Kita itu mau kerja, Pak, bukan mau nongkrong, Pak. Oke, lengkap. Ya sudah. Kalian bertiga itu sabar. Karena saya di sini untuk mengecek. Bukan saya juga yang memutuskan kalian diterima atau tidaknya di perusahaan ini. Loh, kok seperti itu, Pak? Bukannya ini tugasnya HRD ya, Pak, untuk memutuskan. Kenapa Betul, masih Pak. tunggu yang lain, Pak? Memang benar. Tapi kan saya mempunyai atasan. Saya harus izin siapa yang bakalan diterima di perusahaan ini. Waduh, jangan-jangan Bapak ini HRD baru ya? Tidak tahu tata caranya bekerja menjadi seorang HRD. Wah, Udah, Mas. Mbak, ikutin aja. saya jamin 100%. Kamu tidak bakalan diterima di perusahaan ini. Dari tadi mulut kamu tidak bisa dijaga. Pak, nilai saya itu plus semua. Bapak akan terkagum-kagum ketika melihat berkas-berkas saya itu, Pak. Di sini itu bukan cuma nilai, tapi akhlak. Akhlak yang baik bakalan diterima. Betul, akhlakul karimah itu yang diutamakan. Akhlak kamu memang min juga kali. Nih, akhlak mulia. Akhlak yang mulia. Kalian bertiga tunggu di sini. Baik, Saya baik, mau Pak. lapor dulu terhadap atasan saya. Baik, Pak. Jangan berisik, jangan sampai kalian bertiga mengganggu karyawan yang lain. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Saya ingatkan lagi, jangan berisik. Baik, Pak. Sombong banget sih. Kamu bukan yang sombong, bukan dia yang sombong. Kamu tuh harus sopan. Kalian itu takut sama HRD itu? Udah badannya kecil. Hehe, diem. Kamu juga kenapa? Kamu tuh mulutnya kok bisu, nggak bisa ngomong. Katanya kan tadi udah disuruh diem, Bang. Nggak usah rame-rame, bisa kan? Kan aku udah kasih tahu tadi kamu tuh nggak bakalan diterima kerja di sini. Udah, nih. Usir. Jangan Usir, dong, orang kayak gitu. usir. Orang secantik dia itu jangan dimarah-marahin. Dia itu cocoknya menjadi istri aku. Nggak usah megang-megang. Bisa nggak, Mas? Berani-beraninya ya kamu menolak aku ya? Kamu itu siapa? Kamu punya hak marah-marah sama saya? Kamu itu cuma calon karyawan bawahan. Aku itu sebentar lagi bakalan menjadi manajer di sini. Udah, mending kamu pulang dari sini. Kamu itu nggak bakalan keterima juga di kantor ini. Udah, pulang. Udah sana pergi. Apaan sih kalian? Tawat. Kalian bertiga sudah saya bilang, jangan berisik. Jika kalian bertiga berisik, silakan di luar saja. Oh ya, kalian bertiga sangat beruntung sekali. Karena bos besar ingin bertemu secara langsung dengan kalian bertiga. Di mana? Di mana, Pak? Silakan ikuti saya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya sudah. Permisi, Pak. Masuk. Baik, Pak. Permisi, Pak. Ya, masuk. Jadi kalian yang ingin melamar pekerjaan di kantor ini, Iya, Pak. apa kalian sudah membaca persyaratan di kantor ini? Sudah, Pak. Pak. Baik, kalau kayak gitu. Pak, Ya, kalau begitu saya izin keluar, Pak. Kalau ada apa-apa, telepon saya, Pak. baik. Permisi. Jangan berisik. Iya, Pak. Oh ya, Hah? Mas parkir? Mas, nggak pantas mas, duduk di situ mas. Kerjaan kamu itu di luar, bukan parkir. Ngapain duduk di situ? Kalian biasa diem nggak? Udah kamu diem. terus yang pantas duduk di sini siapa? Iya, mulai tadi kamu nggak disuruh tonton. Iya deh. Oh, kamu yang lebih pantas duduk di sini. Iya dong, calon manajer nih. Kurang ajar.
Kamu keluar sekarang. Saya sudah menolak lamaran kamu. Tapi Pak, Bapak harus melihat dulu Pak bekas-bekas saya Pak. Kalau Bapak melihat surat lamaran saya, Bapak itu bakalan tersipu malu Pak. Tidak perlu. Saya tidak membutuhkan karyawan seperti kamu yang sudah tidak jujur dan bersikap kurang ajar terhadap atasanmu sendiri. Pergi, atau saya panggil keamanan untuk mengusir kamu. Saya adalah orang yang terjujur Pak di sini Pak. Pergi. Udah marah kayak gitu juga. Yakin Pak? Pergi sekarang juga. Pergi. Katanya lulusan luar negeri Amerika, apa? Ada karyawan modelan seperti dia. Kalian? Iya Pak. Iya Pak. Kalian sudah tahu persyaratan apapun ya untuk masuk kantor ini? Tahu dong Pak, kita itu udah ngurusin semuanya dengan lengkap, CV juga kita tuh ada ya. Iya. Aku nggak akur sama kamu. Sudah. Kalian di sini masih calon pelamar pekerja. Jangan bertengkar di hadapan saya. Hormatin saya sebagai direktur kalian nanti. Jika salah satu dari kalian diterima di kantor ini. Dan persyaratan ketiga di dalam peraturan di kantor ini, kejujuran. Apakah kalian sudah bersikap jujur hari ini? Kalau saya pribadi sih sudah jujur ya Pak. Nggak tahu kalau teman saya ini. Jujur nggak kamu? Udah jujur kok Pak. Oke. Saya tadi di parkiran memang sengaja menaruh uang 50.000. Dan saya tahu setiap orang yang mengakui uang itu. Mau saya usir atau mau pergi sendiri? Saya pergi aja Pak. Daripada saya juga dibentak-bentak ya Pak. Sama kayak itu pelamar yang barusan yang cowok. Lebih baik saya pergi aja Pak. Saya mengakui semua kesalahan saya cuma hilaf Pak. 50.000 itu bisa untuk jajan Pak. Diam, gak usah lihat-lihat. Bagus. Bagus kalau kamu masih sadar diri. Iya Pak. Silakan, pintu keluar terbuka lebar untuk kamu. Saya permisi ya Pak. Silakan duduk, Ibu Dina. Iya Mas. Iya Pak. Permisi ya Pak. Kamu tidak perlu gugup. Kamu setiap hari akan bertemu dengan saya. Dan kamu setiap hari kamu harus menyiapkan kebutuhan saya. Baik Pak. Saya menerima lamaran pekerjaan kamu menjadi asisten pribadi saya. Apa kamu siap? Iya Pak, siap Pak. Siap. Saya salut dengan kejujuran kamu, tidak mengakui uang 50.000 itu. Tapi jika kamu mengakui uang 50.000 itu, mungkin kamu akan bernasib seperti dua orang tadi. Dan banyak lagi yang sudah gugur. Ternyata tukang parkir ini bos saya sendiri. Saya cuma ingin menguji, karena saya membutuhkan seorang asisten pribadi saya yang sangat jujur dan cekatan dalam bekerja. Saya yakin diri kamu sudah masuk kualifikasi yang saya harapkan. Dan saya harap diri kamu bisa bekerja lebih baik. Baik Pak. Mulai besok kamu harus datang ke rumah saya 6:30. Baik Pak. Dan mempersiapkan segalanya kebutuhan saya. Baik Pak Ferry. Nanti akan ada yang membimbing kamu tentang schedule saya, bagaimana saya hari ini mau kemana saja, dan apapun yang harus kamu siapkan ya. Baik Pak Ferry. Selamat bekerja ya Ibu Dina. Terima kasih Pak Ferry. Oh ya, nanti malam saya ingin bertemu dengan klien jam 8. Ditunggu di Cafe Indah. Baik Pak, saya akan mempersiapkan semuanya. Tidak, kalau seperti itu saya permisi dulu ya Pak. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya.